Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeng, salah satu pengajar dari mata kuliah Ilmu Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada tayangan ini, mahasiswa diberikan tugas mengenai skema daripada Ilmu Negara dengan harapan pada pembahasan selanjutnya untuk memudahkan agar mahasiswa dapat memahami dengan baik mengenai substansi pembelajaran daripada mata kuliah Ilmu Negara. Saya kira selamat mengerjakan tugas. Yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RZ Empaldo Salasa Putra dengan NIM 02011382227356. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu negara menurut George Jelinek. George Jelinek disebut juga sebagai Bapak Ilmu Negara dikarenakan pada tahun 1882 ia pernah menerbitkan suatu buku yang berjudul Allgemeine Staatsleer atau juga Ilmu Negara Umum. Dan pada buku itu terdapat suatu skema teori tentang kenegaraan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Skema tersebut terdapat Staatswesenschaften yang berarti ilmu kenegaraan umum atau juga ilmu kenegaraan dalam artian luas. Staatswesenschaften ini memiliki dua turunan, yakni Staatswesenschaften yang berarti ilmu kenegaraan dalam artian sempit. Pada Staatswesenschaften ini mempelajari suatu negara sebagai objeknya. Yang kedua ada Rechtswesenschaften yang berarti ilmu negara khusus. Bisa dibilang Rechtswesenschaften ini berarti sebagai hukum negara. Bisa berupa hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Ilmu ini mempelajari negara secara yuridis atau hukumnya. Balik lagi pada Staatswesenschaften dalam arti sempit tadi, Staatswesenschaften ini memiliki tiga turunan, yaitu yang pertama ada Beschreibung Staatswesenschaft, yaitu mendeskripsikan negara secara umum. Yang kedua ada Theoretische Staatswesenschaft, yaitu yang berisi teori-teori kenegaraan dan juga dipelajari lebih dalam. Yang ketiga ada Praktis Staatswesenschaft, yaitu mempelajari tentang praktik teori yang sebelumnya yang sudah dikumpulkan. Theoretische Staatswesenschaft ini memiliki turunan yang berupa yang pertama ada Allgemeine Staatsleer, yaitu ilmu yang mempelajari kenegaraan secara umum. Ilmu ini memiliki dua turunan, yaitu Allgemeine Soziale Staatsleer dan Allgemeine Staatsrechtleer. Ilmu Allgemeine Soziale Staatsleer ini ilmu yang mempelajari tentang sosial, contohnya kondisi sosial, tindakan sosial, dan masih banyak lagi. Sedangkan Allgemeine Staatsrechtleer ini mempelajari negara secara yuridis. Yang kedua ada Besonder Staatsleer. Ilmu ini mempelajari suatu negara yang sudah terbentuk atau juga suatu kenegaraan yang khusus. Ilmu ini juga memiliki dua turunan, yakni yang pertama ada Specialis Staatsleer, yakni yang mempelajari tentang badan yang menaungi suatu negara. Dan yang kedua ada Individualis Staatsleer, yakni mempelajari suatu negara tertentu dan khusus, misalnya dengan membahas presiden pada suatu negara atau lembaga-lembaga legislatifnya. Terima kasih, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ri Imansyah dari Fakultas Hukum Bukit Palembang akan menjelaskan skema Geiger Jelinek. Wissenschaft atau dalam arti sempit memberi tekanan pada segi objeknya, contohnya negara. Rechtswissenschaft ilmu pengetahuan hukum, yaitu yang ditekankan pada segi hukumnya. Wissenschaft terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama Berebende Staatswissenschaft, yang kedua teoretisi, yang ketiga praktisi. Berebende Staatswissenschaft yaitu ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menjelaskan negara-negara dengan
menggunakan unsur-unsur atau bahan-bahan yang menggambarkan negara, contohnya flora dan faunanya. Dua, teoritisi Staatswissenschaft, yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil bahan-bahan dari berebende Staatswissenschaft. Ketiga, praktisi Staatswissenschaft, yaitu ilmu pengetahuan yang menerangkan cara-cara dan memperhatikan teori-teori ilmu kenegaraan. Pertama, Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum. Yang kedua, Besondere Staatslehre atau ilmu negara khusus. Allgemeine Staatslehre yaitu ilmu negara umum yang membahas tentang teori-teori negara, dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau di semua negara. Besondere Staatslehre, ilmu negara khusus. Ilmu negara khusus yang membahas tentang teori-teori mengenai negara, di mana teori-teori tersebut berlakunya hanya pada suatu negara tertentu saja. Staatslehre terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Allgemeine Sosial, yang kedua Allgemeine Staatslehre dari segi yuridis. Allgemeine Sosial Staatslehre. Yang pertama teori sifat hakikat negara, yang kedua teori pembenaran hukum negara, yang ketiga teori terjadinya negara, yang keempat teori tujuan negara, yang kelima teori tipe-tipe negara. Allgemeine Staatslehre yuridis. Yang pertama teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang kedua teori kedaulatan. Yang ketiga teori unsur-unsur negara. Yang keempat teori fungsi negara. Yang kelima teori konstitusi. Yang keenam teori lembaga perwakilan. Yang tujuh teori sendi-sendi pemerintahan. Yang ke-8 teori alat-alat pelengkapan negara yang kerjasama antar negara. Staatslehre terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama individual Staatslehre, yaitu ajaran yang memandang dari sudut sosial. Spesial Staatslehre, yaitu ajaran mengenai negara dari sudut hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila, NIM 02011138222730. Saya dari Fakultas Hukum kelas D Universitas Sriwijaya Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema ilmu kenegaraan menurut George Jelinek. Ilmu kenegaraan atau Staatswissenschaft dapat dibedakan dalam dua bagian, yakni Staatswissenschaft dalam arti sempit yang memberi tekanan pada segi objeknya, yaitu negara. Kemudian Rechtswissenschaft yang ditekankan pada segi hukumnya. Staatswissenschaft dalam arti sempit dapat dibedakan lagi ke dalam Beschreibende Staatswissenschaft, atau lebih dikenal sebagai Staatkunde Theoretische Staatswissenschaft, atau lebih dikenal sebagai ilmu negara. Beschreibende Staatswissenschaft yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang melukiskan negara dari segi masyarakat, penduduk, alam, flora, dan fauna. Sementara Theoretische Staatswissenschaft merupakan ilmu pengetahuan mengenai negara yang menganalisa dan mengolah bahan-bahan dari Beschreibende Staatswissenschaft untuk kemudian disusun dalam suatu sistematika serta melengkapinya dengan sendi-sendi pokok dan pengertian pokok dari negara. Theoretische Staatswissenschaft dapat dibagi lagi ke dalam Allgemeine Staatslehre yang merupakan ilmu negara umum yang membahas teori-teori tentang negara yang berlaku umum terhadap semua negara. George Jelinek membahas ilmu negara umum dengan menggunakan teori dua segi atau Zwei-Seiten-Theorie, yaitu suatu teori yang meninjau negara dari dua sudut atau segi, dari pandangan sosiologis dan pandangan yuridis. Timbulnya teori ini dikarenakan bahwa suatu negara itu merupakan suatu bangunan hukum yang juga merupakan bangunan masyarakat. Sebagai bangunan hukum ditinjau dari secara yuridis, sedangkan sebagai bangunan masyarakat ditinjau dari segi sosiologis.
George Jelinek memandang negara sebagai suatu rechtlich institut atau bangunan yuridis dan sebagai suatu sosial faktum atau kenyataan sosial bangunan masyarakat. Dari teori tersebut, maka dalam Allgemeine Staatslehre timbul dua ilmu, yaitu yang pertama, Allgemeine Staatslehre atau teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis, bagian yang menunjuk pada segi yuridis. Yang kedua, Allgemeine Social Staatslehre atau teori-teori umum mengenai negara yang bersifat sosial, bagian yang menunjuk pada segi sosial. Sedangkan menurut Zweseiten teori Besonder Staatslehre dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, individual Staatslehre, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai Ganzheit atau keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial. Yang kedua, Special Staatslehre, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya atau segi yuridis mengenai bangunannya, atau dipandang dari dalam, seperti kepala negara, parlemen, kabinet, dan menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara. Ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai skema ilmu kenegaraan menurut George Jelinek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Salsabila dari kampus D Palembang dengan nomor NIM 02011138222362. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema ilmu kenegaraan menurut George Jelinek yang ditulis sekitar tahun 1882 dalam buku yang berjudul Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum. Staatswissenschaft dalam arti luas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Staatswissenschaft dalam arti sempit, yang berarti ilmu pengetahuan mengenai negara yang penyelidikannya menekankan negara itu tersendiri sebagai objeknya. Sedangkan Rechtswissenschaft yang berarti ilmu pengetahuan mengenai negara tetapi penyelidikannya menekankan dari segi range yuridis atau dari segi hukum daripada negara itu tersendiri. Yang termasuk Rechtswissenschaft itu ialah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan yang terakhir itu ialah hukum antar negara. Staatswissenschaft arti sempit tadi dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, Begrede Staatswissenschaft yang berarti ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan negara. Bahan-bahannya itu seperti keadaan alam, flora, fauna. Yang kedua, Theoretische Staatswissenschaft yang berarti ilmu pengetahuan yang bahan-bahannya itu diambil dari Begrebende Staatswissenschaft tadi, kemudian diolah dan dianalisa. Yang sama golongannya itu disamakan, sedangkan yang berbeda itu dipisahkan. Lalu pada akhirnya itu diletakkan dalam teori sistematik yang pada akhirnya itu mencari pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi daripada negara itu tersebut. Dari Theoretische Staatswissenschaft dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, Allgemeine Staatslehre yang berarti ilmu negara umum. Teori ini membahas tentang negara. Teori ini berlaku untuk di seluruh dunia dan di semua negara. Yang kedua, Besonder Staatslehre yang berarti ilmu negara khusus. Teori ini membahas tentang negara, tetapi teori ini hanya berlaku pada negara tertentu saja. Dari Allgemeine Staatslehre tadi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama dari sudut sosiologis ialah Allgemeine Soziale Staatslehre, yang termasuk di dalam Allgemeine Soziale Staatslehre itu ialah yang pertama teori mengenai hakikat negara, yang kedua teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara, yang ketiga itu ialah teori mengenai terjadinya hukum negara, dan yang keempat itu teori mengenai tujuan negara, yang kelima itu ialah teori mengenai pengenalan golongan-golongan negara. Dari sudut yuridis atau Allgemeine Rechtsstaatslehre yang termasuk di dalamnya yang pertama itu ialah teori mengenai pembentukan negara dan pemerintahan, yang kedua itu ialah teori mengenai kedaulatan, yang ketiga teori mengenai fungsi negara, teori mengenai unsur negara,
teori mengenai konstitusi, teori mengenai alat-alat perlengkapan, teori mengenai lembaga perwakilan, dan teori mengenai sendi-sendi pemerintahan, serta teori mengenai kerjasama antar negara. Dari Bijzonder Staatslehre tadi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, individualis Staatslehre dan spesialis Staatslehre. Oke, baik. Sekian dari saya mengenai penjelasan skema ilmu kenegaraan menurut George Jelinek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, Bapak Dedeng SHMH. Perkenalkan, saya Arif Putri Fatina dengan NIM 0201138227364. Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistematika ilmu negara menurut George Jelinek. Jadi, Bapak George Jelinek adalah orang dari Belanda yang juga disebut sebagai Bapak dari ilmu negara. Kenapa demikian? Karena George Jelinek inilah yang pertama kali menemukan atau membuat mengenai sistematika, bagan, ataupun skema terkait ilmu negara. Jadi beliau di sini menjelaskan bagaimanakah sebenarnya ilmu negara itu. Kemudian hubungannya dengan ilmu-ilmu lain termasuk ilmu hukum. Kemudian bagaimana penerapannya, praktek dan teorinya. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Bapak George Jelinek di dalam bagannya. Kita akan mulai dari 3 bagan yang pertama. Yang paling atas ada bagan yang bertuliskan Staatwetenschap atau ilmu kenegaraan umum. Staatwetenschap atau ilmu kenegaraan umum ini adalah ilmu negara yang akan kita pelajari. Ini dibagi menjadi 2, yaitu Staatwetenschap dalam arti sempit dan juga Rechtswetenschap atau hukum kenegaraan. Untuk Staatwetenschap dalam arti sempit, ini berarti mempelajari negara atau ilmu yang mempelajari negara yang dijadikan sebagai objek. Jadi objek yang dipelajari ini adalah negara, tidak yang lain-lain, hanya negara. Ilmu negara itu adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, sendi-sendi pokok negara. Tetapi negara yang dipelajari dalam ilmu negara ini sifatnya adalah umum dan juga abstrak, bukan khusus. Nah, kalau tadi kita sudah membahas Staatwetenschap dalam arti sempit, yaitu berarti mempelajari negara sebagai objek. Lalu selanjutnya di sampingnya ada Rechtswetenschap atau hukum kenegaraan. Re itu dalam arti bahasa Belanda itu artinya adalah hukum. Dan Wetenschap artinya adalah kenegaraan. Jadi Rechtswetenschap adalah hukum kenegaraan. Berarti yang diselidiki atau dipelajari adalah pada segi hukumnya atau segi yuridisnya dari negara tersebut. Nah, hal ini lebih khusus karena Rechtswetenschap ini lebih khusus, yaitu mempelajari tentang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Jadi perbedaan dari kedua bagan itu adalah Staatwetenschap dalam arti sempit itu hanya fokus kepada negara secara umum, sedangkan Rechtswetenschap itu dia sudah khusus dari segi hukum maupun dari segi yuridis di negara tersebut. Selanjutnya, Staatwetenschap di bawahnya dibagi lagi menjadi 3 bagan, yaitu terdiri dari Beheerbende Staatwetenschap, selanjutnya Theoretische Staatwetenschap Staatslehre, dan yang terakhir adalah Praktische Anwendungswetenschap Staatwetenschap. Nah, untuk Beheerbende Staatwetenschap ini disebut juga sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu yang menceritakan atau membahas suatu negara, yaitu menggambarkan tentang negara itu unsur-unsurnya apa aja dan aspek-aspeknya itu apa aja, tetapi belum secara sistematis, berupa gambaran saja. Dan lalu selanjutnya adalah Theoretische Staatwetenschap Staatslehre. Di situ dikatakan teoritis, berarti artinya berisikan tentang teori-teori. Teori-teori ini dikaji lebih lanjut dan lebih dalam, yang berasal dari pandangan-pandangan tentu tadi, lalu dikumpulkan dan dikaji lebih lanjut menjadi satu, yaitu disebut dengan teori kenegaraan.
Jadi perbedaannya, Behrebende Staatswetenschap itu belum ada deskripsinya. Maksudnya adalah belum dikaji lebih dalam. Sedangkan teoritis Staatswetenschap Staatlehre itu dikajinya lebih dalam, yang digabung menjadi satu dan disebut dengan teori kenegaraan. Lalu selanjutnya adalah praktis Staatswetenschap. Nah, kalau tadi sudah ada bayangan dan gambaran mengenai apa itu negara, dan dianalisis menjadi satu, menjadi sebuah teori, baru dipraktekkan ke dalam praktis Staatswetenschap. Prakteknya itu apa? Misalkan kita sudah membentuk suatu negara, lalu bagaimana akhirnya negara ini bisa bergerak, bisa berkembang, bisa maju. Harus ada prakteknya. Prakteknya ini dalam hal ilmu politik. Jadi intinya praktis Staatswetenschap itu adalah penerapan, praktek dari teori-teori yang sudah dikaji, hasil dari Behrebende Staatswetenschap atau pandangan seseorang, pandangan tertentu mengenai negara. Lalu teoritis Staatswetenschap Staatlehre dibagi lagi menjadi dua, yaitu Allgemeine Staatlehre dan Besondere Staatlehre. Allgemeine Staatlehre atau ilmu negara umum dan Besondere Staatlehre atau ilmu negara tertentu atau khusus. Kita akan membahas Allgemeine Staatlehre terlebih dahulu. Allgemeine Staatlehre ini dibagi lagi yaitu menjadi Allgemeine Soziale Staatlehre dan Allgemeine Staatlehre. Allgemeine Staatlehre ini adalah teori-teori umum mengenai suatu negara. Allgemeine Soziale Staatlehre berarti teori mengenai sosial. Sedangkan Allgemeine Staatlehre di situ terdapat kata reh, berarti suatu teori mengenai hukum atau bersifat yuridis. Kita akan memulai dari Allgemeine Soziale Staatlehre atau teori-teori umum tentang negara yang bersifat sosial. Yang diselidiki negara tersebut adalah mengenai gejala sosialnya, misalnya atau sifat sosial negara tersebut. Sedangkan Allgemeine Staatlehre itu lebih ke yuridisnya atau lebih ke hukumnya. Yang dipelajari adalah lebih ke konstitusinya. Seperti misalnya negara itu negara kesatuan atau negara liberal. Lalu yang memimpin apakah presiden, ratu atau perdana menteri. Nah, hal ini berkaitan dengan Allgemeine Staatlehre, yaitu lebih ke yuridisnya. Dan pada Besondere Staatlehre ini dia lebih khusus. Sudah terbentuk negara, sudah ada namanya, sudah ada masyarakatnya, sudah tahu siapa pemimpinnya, bagaimana bentuk negaranya, dan sistem pemerintahannya juga sudah tahu. Besondere Staatlehre ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Individual Staatlehre dan Spesial Staatlehre. Yang Individual Staatlehre itu berarti yang diselidiki atau yang dipelajari itu kepada negara tertentu yang sudah konkret, misalnya negara Indonesia. Negara Indonesia nanti yang dipelajari adalah kepala negaranya disebut apa? Oh, ternyata presiden. Kemudian badan perwakilan kita yang mengenal adalah ada lembaga legislatif, DPR, DPD, kemudian lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, kemudian ada lembaga yudikatif yaitu adalah MA, MK, dan KY. Kemudian yang spesial Staatlehre itu sama. Yang dipelajari adalah negara tetapi bukan ke individualnya atau orang-orang di bidangnya, tapi lebih kepada lembaga-lembaga yang menaungi negara tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.